Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyina nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 8 akan menyampaikan materi tentang studi Islam dengan pendekatan sosiologis. Nah, kelompok 8 itu anggotanya saya sendiri Ahmad Rizky Jamzami, terus Mbak Ana Rahisatul Maidah dan Alif Minan Fafiyah. Nah, dan kali ini langsung saja saya akan menyampaikan mengenai pengertian pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Nah, pendekatan kita pengertian dari pendekatan yaitu berarti cara pandang atau paradigma dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Kemudian sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Adapun objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Kemudian pengertian pendekatan sosiologis ialah peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologi, baik teori klasik maupun modern, untuk menggambarkan fenomena sosial keagamaan serta pengaruh suatu fenomena terhadap fenomena lain. Kemudian tujuan dari sosiologis yaitu untuk memahami corak dan stratifikasi dalam suatu kelompok masyarakat, yaitu dalam dunia ilmu pendidikan ya. Dan yang kedua itu untuk mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keislaman yang dimiliki oleh kelompok masyarakat tersebut sesuai dengan ajaran agama Islam tanpa menimbulkan gejolak dan tantangan antara sesama kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pemeluk agama Islam dapat lebih toleran terhadap berbagai aspek perbedaan budaya lokal dengan ajaran agama Islam itu sendiri ya. Nah, itu mengenai pengertian pendekatan sosiologis. Untuk selanjutnya mengenai metode pendekatan akan disampaikan oleh Mbak Rohis. Kan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Dalam makalah kami itu ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan struktural fungsional, pendekatan konflik, dan pendekatan interaksionisme simbolis. Yang pertama yaitu pendekatan struktural fungsional. Pendekatan ini terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan strukturalisme dan pendekatan fungsionalisme. Pendekatan strukturalisme itu mengkaji struktur kehidupan masyarakat dengan mengabaikan fungsi dari setiap struktur tersebut. Pendekatan ini hanya melihat masyarakat sebagai sebuah komponen yang memiliki struktur pembangun di dalamnya. Sedangkan pendekatan fungsionalisme itu lebih cenderung kepada kajian bahwa setiap komponen dalam masyarakat mempunyai fungsi dan peran di dalam masyarakat. Pendekatan fungsionalisme itu mengutamakan fungsi tersebut dan lebih mengabaikan struktur, bahwa setiap komponen harus berfungsi selainnya. Jika tidak, maka akan terjadi kepincangan dalam kehidupan sosial. Kombinasi antara strukturalisme dan fungsionalisme ini memandang bahwa masyarakat tidak hanya sebagai kesatuan struktur ataupun fungsi saja, tetapi cenderung untuk mengkaji masyarakat baik dari strukturnya maupun fungsinya dan hubungan dari keduanya.
Yang kedua yaitu pendekatan konflik. Pendekatan ini itu pendekatan alternatif yang paling menonjol untuk saat ini terhadap pendekatan struktural fungsional. Berdasarkan namanya saja, pendekatan ini itu mungkin dari namanya saja pendekatan ini itu banyak mendapatkan simpati dari masyarakat karena pendekatan ini tidak jauh dari kata masalah, mungkin itu. Terus kemudian yang ketiga yaitu pendekatan interaksionisme simbolis. Pendekatan ini pendekatan ini itu sebuah pendekatan yang menggunakan interdisiplin, yaitu interaksionisme sendiri yaitu sebuah pendekatan yang mengkaji hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat. Kemudian pendekatan ini digabung dengan simbiolisme dengan asumsi bahwa semua interaksi dalam masyarakat hanya akan terlihat dengan jelas bila dihubungkan dengan simbol-simbol yang berlaku di kalangan mereka. Sedangkan pendekatan interaksionisme simbolis merupakan sebuah perspektif mikro dalam sosiologi yang sangat spekulatif pada tahapan analisanya sekarang ini. Tetapi pendekatan ini mengandung sedikit sekali prasangka ideologis karena pendekatan ini itu tempat untuk pembinaannya itu lebih banyak meminjam dari daerah barat. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang pendekatan-pendekatan sosiologis dalam studi Islam dari kelompok kami. Dari ketiga pendekatan tersebut, pendekatan struktural fungsional, pendekatan konflik, dan interaksionisme simbolis yang telah saya sebutkan tadi, itu adalah pendekatan sosiologi kontemporer yang dibina dengan objek masyarakat banyak. Karenanya pendekatan tersebut tidak bersifat universal. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Midan Flavia akan melanjutkan pembahasan tentang pendekatan sosiologi. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagian C, yaitu signifikansi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Apa sih yang menjadi alasan kenapa pendekatan sosiologi itu penting dalam studi Islam? Nah, di sini ada beberapa alasan yang akan saya ulas, yaitu diantaranya satu, dalam Al-Quran atau hadis, proporsi terbesar kedua sumber hukum Islam tentang urusan muamalah atau sosial menurut Ayatullah Khomeini, perbandingan antara ayat ibadah dengan ayat kehidupan sosial ada 1:100. Kemudian yang kedua, ditekankannya masalah muamalah atau sosial dalam masalah Islam adalah adanya kenyataan bahwa bila urusan ibadah bersamaan waktunya dengan urusan muamalah yang penting, maka ibadah boleh diperpendek atau ditangguhkan. Yang ketiga, bahwa ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih besar daripada ibadah yang bersifat perseorangan. Contohnya, sholat berjamaah, ganjarannya 20 derajat daripada sholat sendirian. Kemudian, yang keempat, dalam Islam terdapat ketentuan bila urusan ibadah tidak dilakukan dengan sempurna, maka kifarohnya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Contohnya, ibadah puasa Ramadan. Apabila kita meninggalkannya, kemudian kita harus mengkodoknya. Apabila tidak sanggup untuk mengkodoknya, maka kita diharuskan untuk memberi makan orang miskin. Kemudian yang terakhir yaitu, dalam Islam terdapat ajaran bahwa amal baik dalam bidang kemasyarakatan
mendapat amalan lebih besar daripada ibadah sunnah. Jadi, berdasarkan pemahaman kelima alasan tadi, maka melalui pendekatan sosiologi ini, agama akan dapat dipahami dengan mudah, karena agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial. Itu tadi penjelasan saya tentang signifikansi pendekatan sosiologi dalam studi Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.